Oke teman-teman, kali ini kedatangan R3. Saya lupa dari awal tadi ya, lupa di vlog sekalian. Nah ini kondisinya dia mumpung bagian atasnya belum saya poles ya, jadi masih terasa buremnya tuh teman-teman, masih terlihat buremnya. Nah bagian bawahnya udah poles, bagian sananya tadi ada goresnya alhamdulillah kena tanpa ada proses pengaplasan. Jadi ceritanya ini sebelumnya memang pernah di coating, masih tipis sih, cuman efek mengkerutnya udah terasa. Dan yang lebih parahnya lagi kacanya agak kusam tuh teman-teman, bagian atasnya kusam. Nah tadi ada gores di sini, goresnya udah mulai kena, nah udah mulai clear. Nah ini kita lihat untuk batasannya tuh teman-teman ya. Tuh. Yang atasnya masih terlihat agak kusam ya, agak kusam. Maksudnya tuh dia si efek si coatingannya masih ada. Jadi ngeflek ya, jadinya ngeflek teman-teman. Flekannya tuh masih ada. Nah terus kita cek dari dalam. Nah terlihat ya, baru ya kelihatan perbedaannya, clearnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan flek itu kan sifatnya dia ngikat air ya, ngikat air, debu dan kotoran, jadi menghalangi pandangan, apalagi pada saat hujan malam hari itu terasa sekali ganggu pandangannya teman-teman. Nah kalau misalkan kita poles, artinya kita gosok dan kita rilis lapisan-lapisan yang bermasalahnya tersebut, kita angkat teman-teman. Jadi enak, lebih terang, membentuk lapisan yang baru, dan pastinya beningnya tuh terasa sekali ya, beda. Untuk pandangan malam hari tidak akan menyilaukan kembali, sapuan wiper juga akan normal. Tergantung juga ya dari kualitas karetnya masih bagus apa enggak, nanti kita cek. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya teman-teman tuh. Yang udah dipoles dan yang belum dipoles terasa sekali teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai, nanti kita bincang-bincang dengan ownernya teman-teman ya. Itu. Oke, terima kasih. Ya, ini udah mau selesai ya, lagi tahap finishing. Nah, itu ada corona, baretnya lebih parah nanti kita cek ya. Oke, teman-teman, udah selesai dan kita mau tes sapuan wipernya, kualitas karetnya kita mau cek. Karet masih lumayan lah, masih bersih om, lumayan, karet masih layak. Ya, sapu terus. Ya, op. Oke teman-teman, sudah selesai dan hasilnya sudah clear. Tadi ada PR sedikit dari kaca film teman-teman. Nah ini kondisi seperti ini. Oh, udah terang. Nah di sini ada nodanya itu bekas-bekas. Jadi pembersih kaca pas pada saat membersihkan obat jamur kaca dari depan, itu lapnya dipakai ke dalam, jadi membekas nodanya teman-teman. Itu dari kaca film. Kalau keseluruhan udah clear. Tadi ada gores di sini nih, ada baret. Udah hilang, udah normal. Nah cara ngebedainnya gimana? Kita pakai cahaya teman-teman. Jadi dari dalam di center. Nah gini caranya nih. Dari depan cahaya udah clear karena permukaan di depan udah mulus, nggak bermasalah. Tapi kita masukin cahaya ke dalam, tuh kusam. Kelihatan noda-nodanya teman-temannya. Tuh. Nah nodanya kelihatannya teman-temannya. Nah, begitu cara ngebedain teman-teman. Jadi kalau noda dari dalam atau dari luar pakai cahaya terlihat. Kalau di depan ya ngeflek, dipoles normal. Dari dalam ya itu tinggal ganti kaca filmnya aja sih PR-nya. Jadi kalau untuk ngebersihin dari dalam itu jangan sekali-sekali dipakai obat-obatan ya. Sebelumnya ini dibersihin pakai obat jamur kaca. Jadi lap-lapnya itu dipakai buat ngebersihin dalamnya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kondisi untuk baret mobil Toyota Corona. Dikunci gini. Oke teman-teman, udah selesai ya, tinggal Corona. Dan om boleh ngasih kesan-kesannya gimana menurut om? Masih oke ya, maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Goresan tadi alhamdulillah hilang tanpa ada proses pengaplasan karena memang masih kejangkau om ya. Iya. Om juga lihat dari konten saya nih om ya, datang langsung ya. Nah itu. Jadi pertama yang masalah yang tadi om bilang di coating itu ya. Jadi gimana ceritanya om?
Awalnya di coating satu layer nyoba. Di coating. Tujuannya sih supaya di saat hujan itu pandangan nyaman. Terus yang terjadi Tapi rasanya setelah proses sekian lama waktu, kurang lebih sebulan, kena hujan saya nggak lap langsung, terus ngeplek, timbul Ngeplek. bintik-bintik. sebenarnya sih nggak usah dimasalah dilap langsung itu, memang kalau efek coating kan seperti itu Om. Jadi kaca itu membekas, jadi kimianya itu nempel di kaca, pada saat expired bermasalah gitu. Iya. Jadi kedepannya jangan diaplikasikan lagi, kaca cukup dibersihkan aja, bebas jamur, itu udah aman, udah enak, normal. Iya. Kualitas karet yang paling penting diperhatikan, jangan sampai karetnya udah getas, keras, masih kita pakai. Lebih baik kita kalah di karet daripada kacanya yang bermasalah. Iya, gitu Ya. Terus saya coba pakai Pembersih, obat jamur aja. jamur. Wah, ternyata baret-baretan Baretnya makin parah ya teman-teman. Jadi begitu ya. Baretan livernya kelihatan. Benar. Jadi kedepannya tuh Nyaman dirata aja. benar. Jadi kedepannya tuh hindarin sekali ya untuk masalah kimia-kimia pembersih kaca. Tadi saya udah sampaikan untuk perawatan kedepannya seperti apa. Mudah, murah, dan bisa dikerjakan sendiri. Jadi cukup pakai wax aja teman-teman. Kalau misalnya mau cuci kaca itu, kalau misalkan tempat car wash, usahakan di request ya bagian kacanya jangan pakai kimia, jangan pakai chemical, air bersih aja. Jadi kalau misalkan mau pakai chemical paling aman sampo rambut udah cukup teman-teman. Intinya untuk membersihkan debu dan kotoran penyebab si jamur berkembang. Jadi kita patahkan lagi jamurnya biar dia nggak berkembang. Jadi kaca bersih bebas jamur itu udah cukup teman-teman. Gitu. Kalau misalkan terasa kedepannya udah mau jamur, cukup dipakein wax aja untuk body, itu paling aman untuk efektif untuk membersihkan jamur-jamur ringan. Seperti itu aja teman-teman. Nah nanti kita mau terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak Bunkan. Ya, terima kasih banyak udah mampir mari. Saya mau lanjut lagi untuk masalah corona nih Om. Corona lebih parah. Om bisa dibuka dulu Om di pintunya. Ya. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Tuh. Ya. Kacau ya kalau kena cahaya. Buremnya ya. Tuh, baretnya tuh. Terasa sekali kalau kena cahaya tuh teman-teman tuh. Baret ya. Oke, langsung aja kita eksekusi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini langsung aja kita eksekusi untuk masalah baretnya. Semoga masih bisa kena dibeningkan ya. Karena tergantung juga dari karakter kaca. Karakter kaca itu sangat berpengaruh juga ya. Kadang ada yang kaca-kaca premium utamanya itu lebih sulit. Kalau untuk mobil-mobil tahun segini sih saya rasa masih lebih empuk ya ibaratnya kacanya ya. Oke. Kena nggak Jin? Ngamplas ya? Ya udah. Sip. Oke teman-teman, udah selesai untuk kaca depan baret wipernya. Jadi tinggal di baret power window-nya ini teman-teman. Nah ini mau dipoles tapi harus diamplas. Kalau misalkan untuk bagian depannya mah nggak mau diamplas, nggak apa-apa. Cuman maksimalin aja. Tuh, udah lebih terang teman-teman ya. Jauh sekali ya. Cuman ada sedikit gores doang yang tadi ini harus diamplas. Tapi segini mah udah maksimal. Pandangan udah nyaman, udah terang. Udah terkena cahaya pun juga udah nggak silau lagi teman-teman. Udah nyaman lah. Oke, tinggal bagian ini nih. Ini mah harus diamplas, nggak ada pilihan kalau udah gores parah kayak gini. Oke teman-teman, ini udah langsung proses pembendingan ya. Mohon maaf tadi pengamplasannya nggak ke-record, soalnya saya tadi lagi sholat asar dulu teman-teman. Dan ternyata udah diamplas dan tinggal dibeningkan teman-teman. Tuh lihat ya. Kacanya udah mulai terang teman-teman, udah mulai cerah. Jadi untuk kedepannya karena ini ada proses pengamplasan, itu hindari sekali untuk masalah kontaminasi kimia. Jangan sampai terkontaminasi cairan-cairan pembersih kaca, pembersih jamur kaca. Nanti bekas amplasannya bisa buram lagi teman-teman. Tadi hampir menyeluruh di amplasnya katanya. Oke teman-teman, sekarang udah selesai untuk kaca sampingnya, udah kinclong, udah mengkilap ya, udah clear lah, jauh dari bandingin tadi. Tuh. Udah lebih nyaman, lebih terang, lebih estetikanya lebih dapat, dan depan pun juga udah selesai, jadi semuanya udah clear. Cuman kalau untuk bagian ini ada proses pengamplasan, jadi anti banget kena cairan kimia. Kalau yang ini tadi kita udah maksimalin, nggak mau diamplas. Buat garis ininya ya udah nggak apa-apa. Tergantung dari permintaan owner teman-teman, karena ada konsekuensinya apabila kena cairan kimia, nanti bekas amplasannya buremnya itu bisa lebih buram lagi karena ada proses pengikisan. Si kimia bisa lebih mudah ngeresap ke dalam pori-pori kaca teman-teman.
Nah, ini udah clear, udah terang. Oke, terima kasih yang udah menonton, yang udah subscribe, yang udah like. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, teman-teman. Oke, terima kasih ya. Oke, teman-teman, kali ini kedatangan konsumen untuk masalahnya burem ya, burem. Nah, ini bagian sini sudah saya poles, sebelah sana belum saya poles. Nah, ini juga lagi tadi barusan habis ada expander. Nah, ini juga lagi ada Fortuner mau poles juga. Cuman lagi full nih, teman-teman, baru start lagi buka habis libur lebaran. Nah, itu kondisinya seperti itu, teman-teman. Kelihatannya perbedaannya ya, burumnya ya. Nah, sebagian sini udah saya poles, lebih terang, lebih cerah. Tinggal kotor-kotor aja dari dalam nih, teman-teman tuh. Tinggal dibersihin aja. Ya. Jadi ini full keliling setelah dibersihkan pakai pembersih kaca. Tadinya coba-coba pembersihkan sendiri sama orang tuanya katanya. Dicoba-coba bisa katanya pakai mobil Jepang mah aman, kalau kecuali mobil Eropa. Ya akhirnya kenyataannya malah bermasalah, teman-teman. Malah bermasalah. Nah, ini ownernya lagi sharing-sharing sama Fortuner. Nanti kita lihat Fortuner kondisinya tuh seperti baretnya tuh kusam ya, teman-teman ya. Nih, kalau kita lihat ya. Tuh, kelihatannya burem ya. Baretnya kelihatan ganggu banget pandangan. Jadi kalau kena cahaya dari arah berlawanan tuh silau, teman-teman. Nah, nanti kita tasin juga. Oke, teman-teman, untuk mobil Pajero dan rasnya sudah selesai. Kita lihat Pajero dulu. Tapi kalau untuk Pajero ini kan harus ada proses pengamplasan nih, teman-teman nih. Nah, dari faktor pengamplasan ini ada resikonya apabila kena cairan kimia nanti bekas amplasannya bisa muncul lagi ke depan. Cuman kita udah berbincang-bincang dengan owner. Si ownernya minta jangan diamplas, udah nggak apa-apa, dimaksimalin aja. Yang penting untuk masalah silau, kusam itu hilang. Oke, ini udah kita maksimalin. Tuh, udah terang ya. Jadi agak samar sih. Nggak terlalu mengganggu untuk pandangan, udah nyaman. Untuk masalah silau-silau saya jamin hilang. Terkena cahaya dari arah berlawanan aja udah nyaman ya, udah terang tuh. Cahayanya bulat, dia nggak pendar lagi. Udah maksimal. Nah, kita review untuk yang si Terios. Ini Terios. Ya, sekarang kita lihat yang Terios dari dalam ya, teman-temannya. Tuh, tereng, udah terang ya, teman-teman ya. Tuh, cahaya juga lebih enak, lebih nyaman. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama ownernya, teman-temannya. Oke, teman-teman, saya bersama ownernya nih, Om yang Terios tadi, Om ya. Iya. Keluhannya pertama, awal mulanya kenapa nih? Ceritain aja, Om, nggak apa-apa, Om. Jadi awal mulanya tuh isu pertama adalah jamur. Ya kan? Tapi dengan kita lihat-lihat, daripada ini beli alat pembersih jamur sendiri aja lah. Nah, iya. Ya kan? Jadi kejar hemat gitu, Om, ya. Kejar hemat dengan pemahaman. Gampang kok, tinggal beli merek ini di YouTube banyak ini dalam macam. Ternyata nggak semuanya kayak gitu, bro. Asli ya, Om ya. Iya, Kacau ya. Ternyata setelah gue ngelatein, gue praktekin malah lebih parah. Udah berjamur, terus ngembun, burem. Itu kalau kena lampu malam, kalau hujan apalagi, wah deh kayak orang buta lo, asli. Asli kacau, Om, ya. Jalan malam apalagi ya. Jalan malam apalagi. Hujan lagi. Hujan, wah udah deh. Saran gue kalau lo emang ada masalah sama kaca, udah kasih sama ahlinya deh. Siap, Iya, siap. jangan yang so ide deh. Lo kalau so ide, kalau duit lo banyak, oke. Tapi kalau duit lo pas-pasan, udah kasih yang ahlinya aja. Benar, jadi Iya. jangan untuk masalah kaca itu jangan disepelekan. Iya, gitu. karena untuk visibilitas lo ke mobil itu penting, keamanan. Takutnya kan di Iya. jalan hujan deras, malam hari pandangan jadi nggak jelas. Iya, lu malah cuma menghemat. Misalnya lu kerja sendiri, lu cuma modal cepet atau pego atau ya paling banyak 200. Tapi nggak survive gimana? Mendingan lu keluar banyak, agak keluar banyak sedikit, kasih sama yang ahlinya, tapi survive. langsung Iya. hasil terlihat langsung perbedaannya gimana. Lihat perbedaannya gue. Pokoknya mantap deh, bening.
Terus di sapu wiper tadi rasanya gimana perbedaannya? Ya, tadi tuh sebelum dibersihin disapu wiper, sekarang mah mulus lancar udah. Smooth ya Om, Iya. jadi lebih Pokoknya halus kayak paha hari ini deh. mantap tuh. Mantap deh, pokoknya mulus. Mantap kayak pas hari ini teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya bersama owner yang di Fortuner. Halo Om. Om. Fortuner gimana Om? Iya, iya. Udah dicek, lihat dari dalam tuh. Lihat ke depan Bening, gimana? guys. Bening ya? Mending. Tadi kan ada salah satu faktor baret yang harus ada proses pengamplasan. Cuma kan itu nggak ganggu pandangan untuk masalah silo udah nggak akan, cuman ngeganjal sedikit aja. Cuman resikonya tadi saya udah jelasin kalau untuk masalah pengamplasan ada faktor ke depan resiko, faktor lupa kena kimia nanti bekas amplasan bisa muncul lagi. Tapi kita udah maksimalin aja, lebih pandangan lebih visibilitas lebih normal Om ya. Betul. Jadi kita kejar keamanan dulu teman-teman. Kalau misal kejar maksimal harus diamplas, cuman pengamplasnya parah banget pakai kuku aja kita rabat terasa Dalam. banget dalam itu karena faktor lupa mengganti karet pada saat karetnya udah nggak layak, jadi kena frame-nya itu teman-teman, ngegores besinya gitu. Nah itu juga buat masukan juga kalau mau ganti-ganti wiper tuh harus pakai yang apa sih, yang lentur gitu lah, jangan ada yang besinya frameless. Iya. Ya. Soalnya itu kalau udah habis kan getas tuh, itu tajam tuh ke kaca. Ya, Karet. jadi sebenarnya kalau untuk masalah frameless atau yang frame itu tergantung karakter kaca juga Om. Dia kalau kontur-kontur kaca yang flat, dia lebih bagus pakai yang frame karena dia lebih presisi, lebih jadi presisi lah gitu. Cuman kalau yang untuk mobil-mobil yang cembung, karakter kaca yang cembung, Honda kebanyakan itu cembung, nah itu pakai yang frameless karena dia lebih ngekop presisi. Nah itu, tapi masukan Om bagus juga. Pakai yang itu nggak masalah, jadi lebih aman juga untuk goresan yang parah kayak tadi itu nggak ada. Itu juga salah satu faktor juga. Masukan dari Om juga bagus juga teman-teman. Jadi tergantung dari kitanya ngerawat, kita cek kondisi karet masih layak apa enggak, jangan disepelein, gampang ntar aja, ntar 1 tahun usia daripada kalah ke kaca mendingan karet aja Om, murah meriah. Ingat perawatan, hindarin cairan kimia. Tadi sebelumnya Om ceritain dulu nih, dipakein apa tuh kacanya jadi buram kayak gitu? Apa sih kalau kita di steam nih, suka dibersihin tuh, Ah. mau sekalian sama jamur kacanya enggak? Oh, di tempat-tempat yang bener gitu ya ditawarin ya. Terus oh ya udah mau, tapi kok awalnya tuh kayak ya udah aman-aman aja gitu kan, kak layar asal hujan, suka setelah itu tuh asal disapu kayak wiper Nggak bersih, iya nyisa kayak gitu wiper ya? udah tua gitu loh. Oh ya, jadi nyisa burem gitu ya. Nah Ya. kalau suka kena lampu nih, apa kayak silau Pendar, iya, cahayanya penglihatannya. silau. Jadi pecah gitu. Ini udah dipoles, Om udah cek, perbedaannya gimana? Nah ini ntar kita cek, saya cek sih bagus ya Om, maksudnya udah nggak ada Secara tampilan hasil yang sebelum udah lebih terang ya, lebih terang, lebih terang. Satu. Kedua pandangan tuh lebih bersih dah. lebih clear ya, ini lebih clear. Nah tinggal dicoba untuk masalah silau yang Om keluhin tadi itu kena cahaya dari arah berlawanan silau, ini saya jamin tinggal dibuktiin aja jalan malam, rasain, apalagi pas pada saat hujan. Yang penting kualitas karet diperhatikannya Om ya, sama hindarin sekali pemakaian kimia pembersih kaca teman-teman. Semua itu korban dari Iya, bener. tutorial. Saya juga sempat beli tuh Om, suka masuk ke FYP kan. Iya Itu benar. tinggal disempret doang gitu. Mm-mm. Cuman di awal doang, cuman di situnya wah kacau. Kacang. Itu teman-teman. Jadi kita nggak bisa samaratakan kualitas kaca. Kaca itu berbeda-beda, apalagi kualitas mobil premium itu sensitivitasnya lebih sensitif. Mobil Eropa, lebih mobil premium, mobil-mobil yang lebih tahan tuh, mobil usia lebih tua itu kadang saya lebih kaget gitu ya. Mobil-mobil yang usia tahun 90-an bawah itu kadang lebih tahan juga Om, aneh gitu. Kayak kimia itu lebih tahan, cuman dia kualitasnya beda sama mobil premium. Mobil kualitasnya beda. Jadi karakter kaca nggak bisa disamaratakan teman-teman. Tergantung kadar kimia yang dipakai, sekeras apa, efeknya seperti apa. Ya kalian sendiri yang ngerasain. Jangan sampai hal-hal buruk terjadi. Jadi video ini adalah untuk edukasi masalah kaca. Jangan disembarangin pakai obat-obatan kimia. Kalaupun kalian mau pakai, jangan langsung dipakein langsung menyeluruh. Dicoba dulu sedikit, reaksinya seperti apa. Kalau dia sekiranya masih nyaman, masih aman, mau dilanjutkan silakan. Tapi kalau udah reaksinya nggak bagus, jangan kalian paksakan dipakein semua. Malah buruk, maka kalian sendiri yang ngerasain teman-teman. Berkendaranya nggak nyaman,
bahaya pas pada saat hujan utamanya, sapuan nggak bersih, pandangan jadi terganggu, itu resiko faktor-faktor kecelakaan juga bisa teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak nih Om, tinggal dibuktiin, dirasain aja, nikmatin perbedaannya seperti apa teman-teman.